help you, sir? Why are you doing? Film ini dimulai dengan memperlihatkan suasana di dalam sebuah bioskop yang nampak tenang karena semua orang fokus untuk menikmati film yang mereka tonton. Namun kegaduhan segera terjadi tatkala ada seorang pemuda yang memaksa kekasihnya untuk berbuat mesum di dalam bioskop itu. Harry Sumner yang melihat perbuatan pria itu mencoba memperingatkannya karena Harry melihat kalau wanita itu tak nyaman dengan apa yang akan dilakukan oleh kekasihnya itu. Hey, yo, sit down. Nampaknya Ronald yang tidak terima kalau Harry memperingatkannya saat berada di dalam bioskop telah menunggunya di luar untuk membalas perbuatan yang membuatnya malu di dalam sana. Ronald pun harus mendapatkan luka di pergelangan tangannya karena ternyata Harry tidak seperti orang tua lemah yang bisa dia kalahkan dengan mudahnya. Sesampainya Harry di rumahnya, Harry lalu mengirimkan pesan suara kepada putrinya karena ketika dia sedang berada di dalam bioskop, Harry tak sempat untuk menerima panggilan telepon dari putrinya tersebut. Tak berselang lama, putrinya pun menghubungi Harry. Namun ternyata dia terhubung dengan seorang detektif kepolisian Los Angeles bernama Chuck Monaghan yang mengabarinya kalau ponsel putrinya dia temukan di TKP dan putrinya kini berada dalam kondisi koma di rumah sakit. Harry pun kini berada di rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi dari putrinya tersebut. Monaghan memberikan sebuah informasi kalau pria yang telah melakukan semua ini kepada putrinya telah mereka tangkap dan masukkan ke dalam penjara, dan dia menduga kalau pria itu telah mengencani putrinya. Namun tak berselang lama, putrinya pun harus mengembuskan nafas terakhirnya akibat luka serius yang dia alami. Dengan perasaan sedih dan marah, Harry pun harus melihat Johnny, si pelaku pembunuh anaknya di dalam pengadilan. Terlihat Johnny seperti orang yang bahagia dan tersenyum sinis di hadapan Harry, meskipun dia harus dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara negara bagian California atas kejahatan penculikan dan pembunuhan di tingkat kedua. Mr. McCoy from the courtroom. 4 tahun setelah kematian putrinya, Harry pun menjalani aktivitas seperti biasanya menjadi guru pelatih ekstrakurikuler gulat di sebuah sekolahan. Break. I think you should consider track. More like track instead of wrestling. Ketika Harry berada di ruangannya, salah satu anak didiknya, Katia Madsen, menemuinya dan meminta gurunya itu untuk mencarikan lawan berlatih yang sepadan untuknya. Katia melihat penurunan fisik dan kemampuannya itu disebabkan oleh lawan latih tanding yang tidak sepadan untuknya. Namun Harry yang melihatnya selama ini menganggap kalau itu hanyalah logikanya saja, karena memang Katia untuk saat ini tidak sebagus dengan apa yang dia pikirkan dan memintanya untuk memikirkan kembali kegiatan ekstrakurikuler gulat yang dia ikuti. Tetapi Katia yang mendengar itu tidak senang dan meninggalkan Harry dengan perasaan yang marah. And screw you. Harry kini berada di tempat latihan sasana tinju dan sedang berlatih dengan trainernya bernama Martin. Katia telah sampai di rumahnya bertemu dengan ibunya Jane dan ayah tirinya Tom. Nampaknya hubungannya dengan ayah tirinya tidak begitu baik karena Katia menganggap kalau ayah tirinya itu sering berlaku kasar dan bertindak semena-mena terhadap dia dan ibunya. Namun sebenarnya Tom menganggap kalau Katia memang harus memperlakukan dia dengan sangat baik karena ini adalah rumahnya dan semua kebutuhan rumah ini dia yang menyediakannya. Jadi wajar saja Katia harus lebih menghormatinya. Ibunya pun tidak bisa berbuat banyak untuk membela putrinya itu, karena dia juga menyadari di umurnya yang sudah 45 tahun dan bahkan tidak mempunyai ijazah SMA, dia harus menggantungkan hidupnya kepada Tom, karena sulit baginya untuk mencari pekerjaan. Ibunya hanya ingin Katia fokus menyelesaikan sekolah menengahnya dan berkomunikasi baik dengan Tom, tetapi Katia seperti muak dengan semua itu dan memilih untuk pergi dari sana. Night, Coach.
Hari yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya setelah latihan tinju, tak sengaja melihat Katia berada di bangku pinggiran jalan kota Los Angeles. Dia melihat kalau Katia sedang dalam masalah dan mencoba untuk mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Katia pun menceritakan semua masalah yang sedang dia alami saat ini. Dia mengatakan kalau semua yang telah dia lakukan itu salah di mata ibunya, dan itu membuat ibunya tidak pernah mempercayainya lagi. Jika dia mengeluh, hanya tamparan yang dia dapatkan dari ayah tirinya. Dia tidak sabar untuk menjadi dewasa dan melakukan apapun yang dia inginkan. Hari pun mencoba untuk memberikan nasihat, kalau terkadang dia harus menurunkan sedikit egonya dan sedikit berbohong. Karena jika melihat dari apa yang dia ceritakan, semua perdebatan itu akan membuat posisinya semakin sulit dan mengalahlah demi kebaikanmu dan juga ibumu. Katia pun sedikit bertanya tentang siapa gadis yang berada di dalam foto meja kerjanya. Hari mengatakan kalau itu adalah Jenny, putrinya. Namun, dia sudah lama meninggal. Mendengar itu, Katia lalu meminta maaf karena kejadian siang tadi telah membuat foto putrinya terjatuh. Dia lalu memohon kepada Hari untuk mengizinkannya malam ini dia tinggal di rumahnya. Jelas saja permohonan itu langsung ditolak mentah-mentah olehnya. Karena dia adalah seorang pelajar dan Hari adalah gurunya. Dan bahkan mereka berdua tidak ada hubungan keluarga. Hari tidak ingin dianggap sebagai pedofil karena mempersilahkan muridnya untuk menginap di rumahnya. Dia lalu memberikan Katia dua pilihan, mengantarkannya kembali ke rumah atau mengantarkannya ke kantor polisi, di mana dia dapat membuat laporan polisi. Jadi, pilihlah satu di antara keduanya itu. Hari pun akhirnya lebih memilih mengantarkan Katia untuk pulang ke rumahnya. Hari menemui temannya sekaligus seorang polisi bernama Jones, berkonsultasi tentang masalah yang sedang dialami oleh Katia. Jones bertanya apakah dia mengalami pelecehan seksual, karena kalau sesuai dengan apa yang dia dengar, itu hanya terlihat seperti pertengkaran masalah antara anak dan orang tua. Sulit membuktikan itu di pengadilan. Jones paham dengan apa yang coba dia ingin ungkapkan, tapi jika semua ini berakhir di pengadilan, maka semua orang akan tahu namamu dan di mana dia tinggal. Tetapi jika memang dia bersikeras untuk tetap mengajukan laporan, kembalilah 1 bulan lagi untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jadi mereka bisa tahu bagaimana mereka akan melanjutkan masalah ini atau tidak. Hari menemui Katia di kantin sekolah yang terlihat tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gulatnya. Tak sengaja dia juga melihat bekas luka lebam di wajahnya dan menanyakan berasal dari mana luka itu. Katia yang nampak masih sangat kesal dengan gurunya itu pun memilih untuk diam dan pergi dari sana. Ketika Hari akan pulang dari tempat dia berlatih tinju, tak sengaja dia memergoki Martin yang terlihat seperti sedang bertransaksi dengan seseorang. Dia pun menanyakan apakah uang yang dia bayarkan untuknya tidak cukup sehingga dia harus memiliki pekerjaan sampingan dengan berjualan narkoba. Namun Martin mengatakan kalau dugaannya salah. Dia memang mempunyai pekerjaan sampingan, tetapi itu bukanlah narkoba, melainkan alat-alat untuk keamanan yang sering dicari oleh para pria yang bekerja sebagai keamanan. Mereka datang kepadanya karena mereka bisa mendapatkan barang lebih cepat daripada Amazon dan tanpa pajak. Mungkin suatu saat Hari bisa memesan padanya jika dia membutuhkan sesuatu barang yang bisa dia gunakan. Hari pun menyempatkan dirinya untuk mampir berkunjung ke rumah Katia untuk melihat kondisi Katia dan juga ayah tirinya yang terlihat sangat tidak ramah dengan Katia maupun dirinya. Hari lalu meminta Katia untuk membelikan mereka berdua makanan di sebuah restoran dan juga obat penghilang rasa sakit, sementara dia akan di sini berbicara empat mata dengan ayah tirinya itu. Namun ternyata Hari hanya ingin memberikan Tom sebuah pelajaran karena sikap dan perbuatannya kepada Katia bisa saja membuat Katia trauma dan juga bisa saja membuatnya berurusan dengan hukum. Tetapi Tom seperti sangat meremehkannya karena dia berpikir gurunya itu bisa berbuat apa di rumahnya itu. Tom pun sangat kesakitan karena Hari telah mematahkan pergelangan tangannya yang sebelah kanan. Hari hanya memberikan nasihat kecil kepada Tom untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dengan memukuli putri tirinya itu. Ini hanyalah peringatan kecil untuknya, karena dia akan mematahkan lengan tangan sebelah kirinya bila dia masih berbuat seperti itu terhadap Katia. Katia yang kembali lagi ke rumah melihat Tom sangat kesakitan, bingung dengan apa yang telah terjadi di antara mereka. Namun dia seperti sangat senang melihat kondisi Tom yang sangat kesakitan seperti itu. Keesokan harinya, Hari pun mulai beraktivitas seperti biasanya dengan mengajari murid-muridnya sebuah teknik kuncian gulat. Namun tiba-tiba Jones datang ke sana dengan seorang polisi wanita menanyainya tentang seorang pria bernama Thomas. Thomas datang ke polisi dan membuat laporan kalau dia telah diserang oleh guru putrinya tadi malam hingga membuat lengannya patah. Maka oleh karena sebab itu, Jones ingin membawa Hari ke kantor polisi untuk menggali informasi tentang peristiwa itu. Tom yang terlihat berada di rumahnya mendapatkan telepon dari temannya bernama Sergio untuk menanyakan bagaimana kabarnya. Dia mendapatkan kabar kalau Tom baru saja keluar dari rumah sakit karena lengan tangannya patah.
Sergio lalu menanyakan bagaimana kelanjutan bisnis mereka karena uang $10.000 itu tidak sedikit dan Sergio akan memberikan semua uang itu tanpa potongan sedikit pun karena waktu pelelangan sebentar lagi. Namun belum saja dia menjawab penawaran Sergio, dia mendapatkan sambungan telepon dari Katia yang menanyakan tentang apa yang sudah dia lakukan kepada gurunya itu. Jika dia tidak mencabut laporan polisi, Katia mengancamnya dengan akan memberitahu ibunya kalau Tom telah meniduri sahabat ibunya bernama Lucy. Mendengar itu, Tom merasa terpojok karena bisa-bisanya Katia mengetahui hal itu dan akan segera menjemputnya di sekolah untuk membicarakan masalah ini kepadanya. Namun Tom sepertinya mempunyai rencana lainnya dengan menyetujui penawaran Sergio dan memintanya untuk bertemu dengannya 1 jam lagi. Harry bertemu lagi dengan detektif Monaghan yang dulu ikut menangani kasus putrinya. Monaghan tak menyangka kalau Harry telah berbuat kekerasan dengan mematahkan lengan tangan Tom. Dia hanya tidak mengerti dengan apa yang sedang Harry pikirkan ketika itu. Harry pun menjelaskan kalau putri tirinya yang bernama Katia Madsen datang ke sekolah dengan luka memar. Dia juga mendapatkan penjelasan detail tentang luka yang disebabkan oleh ayah tirinya itu. Dan kedatangannya ke rumah Tom hanya untuk memperingatkannya karena hal tersebut bisa membuat Katia trauma. Mendengar itu, Monaghan pun lebih memilih untuk mendalami kasus kekerasan anak di bawah umur dibandingkan meneruskan kasus Harry dengan Tom. Dia lalu menelepon bawahannya untuk menemui Katia Madsen untuk memeriksa luka memar di tubuhnya, menemui ibunya, dan membawa mereka berdua ke bawah stasiun sesegera mungkin untuk mendapatkan perlindungan. Sambil menunggu informasi dari kedua orang itu, Monaghan meminta Harry untuk kembali pulang ke rumah dan menjauh dari rumah Tom agar Monaghan bisa membereskan kekacauan ini. Sepulang sekolah, Katia pun dijemput oleh Tom di sekolahannya yang kemudian mengajaknya ke suatu tempat. Harry pun mendapatkan telepon dari Monaghan yang menanyakan tentang keberadaan Katia karena dia tidak muncul di sekolahannya. Jika Harry mengetahui atau melihat keberadaan dari Katia, dia meminta Harry untuk segera memberitahu di mana keberadaannya. Harry mengatakan kalau dia tidak tahu di mana keberadaannya dan segera menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Yang kemudian dia datang lagi ke sekolahan untuk mengecek CCTV sekolah itu dan menyadari kalau Katia telah dijemput oleh Tom di sekolahan. Malamnya, Harry segera datang menemui Tom di rumahnya dan mengatakan kepadanya kalau dia benar-benar sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi padanya. Sebagai bukti permintaan maafnya kepada Tom, Harry akan memberikan uang ganti rugi kepadanya sejumlah $25.000. Mendengar itu, Tom sangat senang dan mempersilakan Harry masuk ke dalam rumahnya untuk menuliskan sebuah cek yang bisa Tom cairkan esok hari. Namun ternyata semua itu hanyalah akal bulus Harry yang kemudian menginterogasinya untuk menanyakan di mana Katia berada. Dia telah melihat semua itu dari CCTV sekolah. Jadi dia tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Dan yang juga berada di sana tak menyangka kalau putrinya telah diculik oleh Tom. Karena yang dia tahu, Tom mengatakan kepadanya kalau putrinya telah kabur dari rumah. Keesokan harinya, Harry menemui Martin dan membeli beberapa barang yang akan digunakannya untuk menyelamatkan Katia. Tom kini berada di tempat Sergio bersama dengan Harry yang kemudian bertanya kepada Sergio tentang di mana keberadaan Katia. Sergio mencoba untuk terus bungkam tentang semua itu. Namun karena Harry juga terus mematahkan jari-jari tangannya, Sergio pun akhirnya mengatakan kalau keberadaan Katia kini berada di Las Vegas. Dia hanyalah seorang perekrut yang membawa Katia ke Barstow dan kemudian merekalah yang melakukan sisanya. Sergio bekerja untuk Chris Barker dan bos sesungguhnya dari mereka adalah Remington. Yang dia tahu, Katia dibawa pergi ke kasino Penny House dan di tempat itulah pelelangan berlangsung. Harry kini sedang dalam perjalanan menuju ke Las Vegas untuk menyelamatkan Katia. Dia juga telah mengabari Monaghan untuk datang ke Hill Avenue, tempat Tom dan temannya berada, dan memintanya untuk membuka ruangan rahasia di belakang sebuah TV besar yang berada di dalam rumah itu. There's no one here. Oh my God. This fucking guy. Monaghan segera menghubungi Harry dan bertanya kemanakah tujuannya. Harry mengatakan kalau dia akan pergi menuju Las Vegas dan memintanya untuk datang ke sini karena dia tidak akan kembali tanpa Katia. Dan ketika Monaghan akan bersiap menuju ke Las Vegas, Jen yang telah tiba di sana tiba-tiba ikut masuk ke dalam mobil Monaghan, memaksanya untuk dia bisa ikut menuju keberadaan putrinya. Sampailah Harry di Las Vegas, Pennyland Hotel dan Casino. Harry bertanya kepada resepsionis hotel, apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang sebuah pelelangan yang diadakan oleh Tuan Remington. Harry pun akhirnya bertemu dengan Remington dan menanyakan sebuah pelelangan kepadanya.
Remington tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Kalau dia bertanya tentang pelelangan, itu pernah terjadi 5 tahun yang lalu dan itu pun pelelangan untuk mengumpulkan uang untuk sekolah. Nampaknya Remington berusaha untuk menyembunyikan bisnis gelapnya kepada Harry. Karena terlihat aneh baginya, ada orang yang baru dia temui menanyainya tentang sebuah pelelangan. Monaghan menghubungi Harry dan memintanya untuk menghentikan perbuatan yang akan dia lakukan. Monaghan tidak ingin dia terluka dan melanggar hukum lagi karena dia bukanlah seorang detektif. Dia sedang menunggu kabar dari kepolisian Las Vegas untuk bisa mendapatkan surat perintah kerja dan kasus di wilayah Las Vegas. Namun, Harry meminta Monaghan untuk tidak datang ke tempatnya karena keberadaan Katia tidak ada di sini. Karena jika polisi datang, itu akan menarik perhatian yang bisa membuat Katia menghilang. Dan juga dia meminta bantuannya untuk melakukan suatu hal. Jane bertanya-tanya kepada Monaghan, kenapa gurunya ikut terlalu jauh atas penculikan putrinya. Karena itu terlihat sangat aneh. Melihat pria tua sangat perhatian dengan seorang gadis muda. Monaghan lalu bercerita kalau 4 tahun yang lalu, putri Harry dibunuh oleh seseorang bajingan yang mengajaknya berkencan, membiusnya, memperkosanya, mencekiknya, dan membiarkannya mati di selokan. Monaghan berpikir kalau Harry sedang berusaha untuk mencegah hal itu terjadi pada Katia. Remington mendapatkan informasi dari bawahannya yang bertugas memantau Harry. Kalau Harry orang bersih dan tidak mempunyai catatan kredit hutang. Tak berselang lama, Rich mendapatkan telepon dari Sergio yang meminta maaf kepadanya karena baru menghubunginya. Dia kini sedang berada di rumah sakit karena cedera yang menyebabkan lengannya patah dan mungkin tidak akan bisa menemuinya dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan. Sergio bertanya tentang seorang pria bernama Harry yang datang ke kasino untuk mengikuti lelang. Harry adalah kawan lamanya dan pria itu sangat kaya sehingga dia merekomendasikannya untuk ikut dalam pelelangan itu. Dia mengenal Harry ketika Harry membeli gadis-gadis di Dubai dan sekarang Harry sedang membutuhkan beberapa gadis muda dari Amerika untuk dijualnya lagi kepada rekanannya. Ternyata yang dikatakan oleh Sergio hanyalah bagian rencana dari Harry untuk dia bisa masuk ke dalam pelelangan itu tanpa dicerugai oleh Remington. Rich menemui Harry dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah asisten pribadi Remington. Remington berpesan kalau dia ingin Harry bisa bergabung dengannya saat makan malam dan dia telah meningkatkan statusnya menjadi tamu VVIP di hotel ini. Remington akhirnya bertemu kembali dengan Harry dan meminta maaf karena miskomunikasi di antara mereka. Sergio telah menjelaskan semuanya kepadanya. Pelelangan akan dimulai pada jam 11 malam. Semuanya 100% dilakukan secara virtual. Jika sekali saja dia meninggalkan ruangannya setelah pelelangan dimulai, dia tidak akan diizinkan untuk masuk kembali. Penawar yang menang dapat mengambil gadisnya setelah pembayaran penuh dengan lokasi pengambilan diungkap pada akhir lelang. Dan semua peraturan yang Remington terapkan di sini untuk menjaga bisnisnya tidak pernah terendus oleh pihak kepolisian. Linda Michael, kepala polisi Metro Las Vegas, berbicara dengan Harry dan memintanya untuk keluar dari sana karena mereka akan menangani kasus ini. Namun Harry menolak itu karena pelelangan akan segera dimulai dan dia belum bisa menemukan di mana keberadaan Katia. Apalagi dia sekarang mengetahui kalau mereka lah dalang pembunuh putrinya, bukanlah Johnny. Dia hanyalah seorang perekrut seperti halnya Sergio. Harry akan membunuh mereka semua. Dia tidak peduli jika dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan meminta Monaghan menempatkannya di samping Johnny ketika dia berada di dalam sana. Nampaknya Linda sangat jengkel dengan Harry karena dia bersikeras untuk tetap menyusup ke dalam sana, apalagi dia hanyalah seorang guru. Jane yang mendengar itu sangat marah karena meskipun dia hanyalah seorang guru, namun dia berjuang di dalam sana untuk menyelamatkan putrinya dibandingkan dengan kalian yang ada di sini hanya memantau dan tidak segera bergerak untuk menyelamatkan putrinya. Harry kini berada di ruangan pelelangan untuk mengikuti acara tersebut. Di dalam sana, dia bisa melihat dengan jelas di monitor beberapa wanita yang diperjualbelikan termasuk Katia. Katia pun menjadi barang lelang pertama yang diperjualbelikan di sana. Dan Harry harus bersaing dengan seorang pria bernickname seperti nama mobil Aston. Harga Katia pun semakin naik, sehingga Harry pun harus menyerah karena tidak mampu bersaing lagi dengan orang itu. Tetapi Harry tidak kehilangan akal yang kemudian menghubungi Monaghan dan memintanya untuk mencari sebuah mobil Aston di basement parkir kasino. Harry meminta bantuannya untuk menarik mobil itu agar orang itu keluar dari ruangan pelelangan. Karena sesuai dengan peraturan di sana, bila ada orang yang keluar dari ruangan itu, mereka tidak akan bisa kembali lagi masuk ke dalam sana. Tak berselang lama, Remington menghubungi Ronnie dan mengatakan kalau dia baru saja mendapatkan telepon dari Departemen Kepolisian Las Vegas yang memberitahunya kalau mobilnya akan disita dari parkiran hotel dengan sebuah surat perintah. Dia meminta Ronnie untuk mengurus masalah itu dan memintanya untuk kembali lagi 4 minggu kemudian karena Remington tidak ingin mengambil risiko apapun atas kesalahannya. Namun meskipun Harry sudah berupaya untuk menggagalkan transaksi itu, ternyata ada seorang pria yang menawar Katia lebih tinggi sehingga membuat Harry sangat marah dan membuatnya nekat untuk berbuat keonaran di sana. Where is she?
Harry mengajar Remington dan mengatakan apakah dia mengingat Johnny, seorang pria yang dia tinggalkan di dalam penjara 4 tahun lalu. Harry di sini hanya untuk membalaskan dendam masa lalunya dan menanyainya tentang di mana keberadaan para wanita yang dia jual. Monaghan lalu mendapatkan informasi dari Harry untuk segera menuju ke bandara Las Vegas Hangar 12, tempat di mana keberadaan Remington dan juga wanita-wanita yang dia jual. Harry kini berada di sebuah rumah dan bertemu dengan pria bernama Roy dan James. Tujuannya ke sana adalah untuk menjemput gadis pelelangan bernama Sonya, karena rencana penjemputan mereka telah diubah oleh Remington. James sebenarnya agak curiga, karena dia tidak mengetahui perubahan rencana pengiriman itu, karena dia sendiri tidak mendapatkan pesan atau telepon dari Remington. Namun Harry terus meyakinkan mereka, karena jika mereka tidak segera mengirimkan gadis ini, mereka akan kehilangan $200.000 dan mereka berdua akan bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun bimbang, namun pada akhirnya mereka berdua segera menuruti permintaannya. Roy pun membawa Harry ke ruangan tempat di mana keberadaan Katia. Namun, Katia yang melihat keberadaan Harry di sana malah membuat penyamaran Harry terungkap, yang tentunya membuat Roy marah dan berusaha untuk menghajar Harry. Setelah berhasil melumpuhkan Roy, Harry berusaha untuk membawa semua gadis-gadis itu pergi dari sana. Rich yang juga telah sampai di tempat itu lalu berusaha untuk mencegah kepergian mereka. Dia bertanya dengan apa yang telah Harry lakukan dan bertanya di mana keberadaan Remington. Harry mengatakan kalau dia sekarang ditahan oleh polisi karena teman kalian Johnny telah menjual informasi kalian kepada polisi. Namun Rich yang mendengar itu malah tertawa karena tidak mungkin Johnny menjual mereka kepada polisi karena dia sangat mengenal Johnny sepanjang hidupnya. Dia malah teringat dengan seorang pria tua yang dia lihat di televisi saat persidangan Johnny. Seorang pria yang menangisi kematian putrinya yang diperkosa oleh mereka, dan orang yang telah membunuh gadis itu adalah dirinya. Rich berhasil membalikan keadaan, dan kini dia berusaha untuk membunuh Harry menggunakan pistol miliknya. Namun untung saja, Monaghan berhasil sampai di sana tepat waktu dan menembak Rich. Para gadis-gadis itu berhasil diselamatkan dan para penjahat yang masih hidup telah ditangkap semua oleh pihak kepolisian, termasuk Remington yang berada di bagasi mobil Harry. Dan sebelum film berakhir, Monaghan menemui Harry sepulangnya dari melatih murid-muridnya di sekolahan. Dia bercerita kalau Johnny McCoy telah terbunuh tadi malam di selnya dan kabarnya Remington diduga menjadi dalang kematian dari Johnny. Mungkin jika Harry tidak sibuk, dia ingin Harry membantunya memecahkan sebuah kasus yang sulit dipecahkan di kantornya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!